Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam perkuliahan daring ya. Dan kali ini kita bertemu dalam mata kuliah seminar proposal, sebuah mata kuliah yang harus Anda tempuh sebagai prasyarat Anda untuk mengambil skripsi. Jadi sebelum Anda lulus mata kuliah ini, Anda tidak diperbolehkan untuk mengambil skripsi. Ya, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat ya, bagi Anda yang akan menempuh skripsi. Gitu. Ya baik, selama satu semester ini kita akan menjalani mata kuliah ini dan selama satu semester nanti akan kita atur bersama ya, karena ini daring ya. Jadi nanti kita sepakati bersama begitu. Nah, sebelum masuk kepada isi mata kuliah, ini saya sedikit dari pengantar dulu ya. Saya bagi materinya. Ya baik, ini seminar proposal. Nah, coba kita telah dulu ya tentang seminar secara umum nih ya. Jadi ini sebagai pengantar saja, belum masuk ke materi perkuliahan ya. Ya, kata seminar berasal dari kata Latin, yaitu dari kata seminarum ya, yang artinya tanah tempat menanam benih ya. Ini jadi asal usul katanya dari bahasa Latin, kata itu seminarum ya. Ya, tapi kemudian ini berkembang menjadi kata seminar ya, dan terus mengalami pemaknaan ya, yang kemudian dimaknai bahwa seminar pada umumnya merupakan sebuah bentuk pengajaran akademis ya, baik di sebuah universitas maupun oleh suatu organisasi profesional ataupun organisasi komersial ya. Ini pengertian seminar ya, secara etimologis dan juga secara istilah ya, atau secara terminologis. Nah, seminar biasanya memiliki fokus pada satu topik saja, jadi satu topik saja, tidak banyak. Fokus ke satu topik ya. Masalah pendidikan, sejarah misalnya itu kan satu topik saja itu ya, seputar itu saja ya, tidak kemana-mana gitu ya, tidak dicampur dengan tema lainnya atau topik lainnya. Mereka yang hadir dapat berpartisipasi secara aktif gitu ya, dengan bertanya ya, dengan menanggapi dan sebagainya ya, diskusi. Ya. Seminar seringkali dilaksanakan melalui sebuah dialog dengan seorang moderator atau melalui sebuah presentasi hasil penelitian dalam bentuk yang lebih formal ya. Bentuknya ya, bisa bentuk seminar umum ya dengan satu topik tertentu, atau bisa juga merupakan seminar hasil penelitian. Jadi seorang peneliti misalnya akan menyebarkan ya hasil penelitiannya ya, dia bisa melakukan seminar ya, atau mengadakan seminar ya, seminar hasil penelitian. Gitu. Nah, biasanya pesertanya bukanlah seorang pemula dalam topik yang didiskusikan ya, di kampus-kampus ya. Kelas-kelas seminar biasanya disediakan untuk mahasiswa yang telah mencapai tingkatan ya, lebih atas gitu ya. Jadi peserta seminar itu bukan mereka yang memiliki tingkat atau kualifikasi kemampuan akademis yang masih bawah gitu ya, tapi yang sudah lebih lanjut gitu ya. Sehingga ya kalau kita cermati seminar-seminar yang dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi ataupun di tempat lain itu ya pesertanya ya minimal SMA gitu ya, anak-anak SMA ya, mahasiswa ya, guru-guru ya, dosen-dosen gitu ya. Ya tidak ada ya seminar kemudian pesertanya anak-anak TK, SD gitu ya, SMP ya tidak ada ya. Ya karena biasanya seminar ini dilakukan oleh mereka yang telah memiliki kualifikasi akademis tertentu ya, yang lebih lanjut gitu ya. Ya bisa jadi ya seminar itu membahas
tentang pendidikan di TK, pendidikan di SD gitu ya. Tapi ya pesertanya bukan anak TK ya, bukan anak-anak SD gitu ya. Tapi bisa mahasiswa, guru-guru ya gitu ya. Nah, ini. Nah, seminar bukan diadakan untuk menetapkan suatu keputusan terhadap masalah yang dibicarakan. Jadi bukan untuk mengambil keputusan tertentu ya. Tapi hanya membahas saja, membahas suatu topik ya, membahas suatu permasalahan. Jadi, sekali lagi, seminar bukan untuk mengambil keputusan, tapi untuk membahas ya suatu topik ya, sehingga begitu orang keluar dari seminar, dia paham terhadap masalah itu ya, terhadap topik itu ya. Dia akan merasa tercerahkan ya. Jadi ketika ada masalah apa yang hangat di masyarakat, kemudian diseminarkan ya, karena banyak orang yang belum paham, ya, belum tahu misalnya. Nah, ketika orang mengikuti seminar itu, keluar dari ruang seminar, dia merasa, wah, ada sesuatu yang kemudian dia merasa tercerahkan. Ya. Oh ya, itu ya, ternyata begitu ya, misalnya. Itu berarti dia sudah merasa paham ya, sudah tercerahkan dengan apa yang dibahas dalam seminar tersebut. Oleh karena itu, seminar intinya adalah merupakan suatu diskusi ya, sehingga laporannya pun ya merupakan laporan hasil diskusi gitu ya, dan berisi hal yang penting-penting saja ya. Jadi laporannya bukan berupa keputusan ini itu dan sebagainya, tapi laporan proses saja, laporan proses seminar gitu ya, hasilnya apa sampai hasilnya apa. Ya baik, itu sekedar pengantar ya, tentang seminar secara umum. Nah, kemudian kita masuk ke mata kuliah kita ya, mata kuliah seminar ini. Nah, ada dua poin penting ya dalam mata kuliah ini ya, atau dua hal yang akan kita lakukan ya, kita laksanakan dalam mata kuliah ini ya. Yang pertama adalah membuat proposal penelitian. Nah, ini tentu tugas Anda ya, karena Anda yang nanti akan menjadikan mata kuliah ini sebagai prasyarat untuk skripsi ya, sehingga harus lulus ya, Anda yang buat proposalnya ya. Ya, nanti bagaimana teknisnya nanti akan kita bahas ya. Kemudian tugas kedua adalah presentasi. Jadi tugas Anda ada dua di Serum ya, membuat proposal, penelitian, dan presentasi. Nah, sehingga dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan Anda bisa membuat proposal penelitian yang layak ya, yang layak diangkat jadi skripsi gitu, syukur-syukur gitu ya. Sehingga Anda menghemat waktu dan tenaga ya ketika proposal ini layak ya, dan Anda berminat untuk diteruskan menjadi skripsi ya, ini lebih bagus ya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mempresentasikan proposal penelitian yang dibuatnya ya di depan audien ya, depan teman-teman yang lain ya. Nanti karena ini kita daring, maka nanti akan dilakukan secara daring gitu. Nah, kemudian penilaiannya ini ada 3 unsur yang dinilai ya. Proposalnya tadi ya, proposal penelitiannya nilainya 40%, kemudian kemampuannya mempresentasikan 40%, dan juga keaktifan dalam seminar ya, mungkin bertanya atau menanggapi suatu jawaban ya itu 20%. Ini ada 3 unsur penilaian. Nah, ini ya, ada 3 nilai, nanti akhirnya nilai ini. Nah, baik, kita masuk ke pembuatan proposalnya nih, bukan makalah ya. Pembuatan proposal penelitiannya ya. Yang pertama persyaratan dan yang kedua teknik penulisan. Nah, persyaratan proposal penelitiannya ini ditulis nanti di ukuran kertas A4 ya, spasinya 1, kemudian minimal 110 lembar. Kemudian margin atas dan kanan 4 cm, bawah dan kiri 3 cm ya. Ini seperti skripsi ini ya, format skripsi ini. Di ukuran font Times New Roman 12 ya. Ini persyaratan teknisnya. Kemudian sistematikanya ini. Jadi isi proposal penelitian Anda itu dari mulai cover sampai daftar pusaka. Jadi bab 1, 2, 3 ini. Inilah isi proposal sebuah penelitian. Ya.
Intinya adalah pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian tujuan pustaka, metode, dan daftar pustaka. Gitu ya. Sampai sini. Nah, kemudian ini penjelasan untuk membuat latar belakang misalnya. Dan tujuan juga metode ini. Latar belakang nanti di sini adalah kesenjangan atau gap antara teori dan praktek. Ya. Jadi nanti dari sini akan ditemukan masalah. Nah, contohnya siswa ya. Siswa di sekolah itu harusnya bisa mengikuti pelajaran sejarah dengan penuh semangat, gitu ya. Dengan motivasi yang tinggi. Itu seharusnya gitu ya. Tapi prakteknya bagaimana? Dalam implementasinya, dalam kenyataannya bagaimana? Oh, ternyata banyak siswa yang ternyata tidak bersemangat ya, dalam mengikuti pelajaran sejarah ya. Kurang bersemangat. Ini kan berarti ada kesenjangan ya antara yang seharusnya ya dengan yang senyatanya ya. Nanti disitulah kita temukan masalah ya. Masalahnya apa? Ya faktor-faktor apa yang misalnya ya faktor-faktor apa yang menyebabkan siswa tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran sejarah. Akan menjadi masalah ya, faktor-faktor. Kemudian yang kedua tujuan pustaka, ini kajian teorinya ya. Kalau tadi ini masalahnya adalah masalah motivasi atau semangat belajar ya, ini kajian teori pustakanya ya motivasi ya, kemudian pembelajaran sejarah ya. Kajian pustaka bisa diambil dari buku ya dan jurnal ya. Ditambahkan dari jurnal ya. Ini akan ya perkembangan kekinian itu jurnal menjadi sumber yang paling diandalkan ya untuk sebuah karya ilmiah ya. Kemudian metode ya ini sesuai dengan masalahnya ya. Kalau tadi ya masalah faktor-faktor yang menyebabkan siswa kurang bermotivasi ya dalam mengikuti pelajaran sejarah ya, berarti itu metode penelitiannya kualitatif ya. Kualitatif. Nah itu metodenya ya. Terus teknik penulisannya ya, ini terdiri dari kutipan, penulisan sistematika, dan data pustaka. Ini teknis ini. Nah, kutipan bisa langsung atau tidak langsung ya. Dikutip langsung dari sumbernya itu lebih baik ya. Ditambahkan Anda mengutip langsung dari sumbernya ya. Dari buku ya langsung dari buku itu ya. Dari jurnal langsung dari jurnal itu ya. Bukan mengutip dari sumber kedua, tapi dari sumber pertama ya, kutipan langsung ya. Nah, kemudian penulisan sumbernya bisa di depan atau di belakang ya. Nah, nanti ada contohnya. Kemudian juga ini yang juga tidak kalah pentingnya adalah nanti akan dicek ya kemiripannya dengan karya orang lain. Jadi nanti ada similarity check. Ya, ini nanti akan dilakukan oleh ya nanti saya sendiri ya yang akan melakukan cek kemiripan ya atau cek plagiarisme ini. Jadi nanti kalau Anda terlalu banyak mengcopy dari karya orang lain ya, sementara tulisan Anda sendiri terlalu sedikit ya, bisa jadi nanti ya, kemiripannya terlalu banyak ya, sehingga itu menjadi tidak layak gitu. Nah, ini contoh kutipan langsung misalnya ya, ini maksudnya nih, menurut Joni ya, ini berarti langsung mengutip dari bukunya Joni ya. Langsung, ini di depan ya, langsung di depan. Atau kutipan langsung di belakang nih. Kutipannya di belakang nih. John. Ini kutipan langsung berarti langsung dari sumber bukunya Jojon gitu ya. Nah, ini kutipan dia langsung. Misalnya buku sumber data itu mengutip dari bukunya Slamet ya. Tapi Anda tidak langsung mengambil dari bukunya Slamet, ya. Tapi Anda menemukannya di bukunya Riyadi. Nah, ini namanya kutipan dari sumber kedua berarti ya. Bukan sumber primer ya. Nah, ini kalau sudah sangat terpaksa ya silakan dipakai ya, tapi diutamakan langsung dari buku atau sumber primernya ya. Nah, ini hasil cek kemiripan ya atau plagiarisme itu maksimal 30%.
Bisa mungkin nanti proposal materi Anda itu tidak lebih dari 30% ya kemiripannya dengan milik orang lain ya. Nanti akan saya cek nih. Kalau Anda masih lebih dari 30%, nanti akan saya kembalikan nih. Diperbaiki lagi biar sampai kurang dari 30%. Ya, karena nanti syarat deskripsi gitu ya. Ini sistematikanya ya, mulai dari subjudul, kemudian ini subjudul, ya, terusnya ini ya. 1A, 1 dalam kurung, A dalam kurung gitu ya. Sistematikanya. Maksudnya pendahuluan ya, ini latar belakang gitu. Terus apalagi ya di bawahnya ya. Nah ini contoh daftar pustaka ya. Yang contoh pertama adalah contoh mengutip dari jurnal ini. Nah, jurnal. Ini jurnal Agasa ya. Nanti coba silakan nanti cari sumber di jurnal Agasa ya. Mudah-mudahan ada yang cocok ya, ada yang relevan sehingga nanti bisa Anda kutip ya. Ini jurnal Agasa sudah banyak sekali artikelnya ya. Kalau ada yang cocok nanti bisa dikutip ya, itu lebih bagus ya. Soalnya ini adalah tulisan dari Matori Akorata dan Pak Supiantoro ya. Ini pengarangnya, kemudian tahun terbitnya di jurnal Agasa. Kemudian ini judulnya, judul artikelnya ya. Nah, ini jurnal, nama jurnalnya ya, ditulis miring. Ini volumenya, volume 8, nomor 2 ya. Halaman 86 sampai 89. Nah, terus nanti Anda cantumkan juga DOI. Ini ya lokasi di mana artikel itu bisa diakses gitu ya. Ininya, lokasinya di sini. Di HTTP ini ya. Nah, ini namanya DOI. DOI ya. Kemudian buku, misalnya cara nulis daftar pustaka berupa buku ya. Di balik namanya Nawawi Hadari ya. Tahun, terus judul buku miring, kota terbit, nah ini terbit. Ini kalau pustakanya berupa buku. Kemudian daftar pustaka itu secara abjad ya, dari A sampai Z ya, urut abjad ya. Spasi antar literatur 2 spasi, dalam literatur 1 spasi. Ini dalam literatur ini 1 spasi. Antar literatur antara ini dengan ini 2 spasi. Ini teknik penulisan daftar pustaka. Nah ini contohnya, misalnya ini Anda mengambil dari sumber jurnal Agasa ini judulnya ini misalnya, pengarangnya ini, kemudian nama jurnal ini, nah ini DOI-nya ini, DOI-nya di sini ya. Nanti di copy aja gitu ya, copy, nah, terus nanti diletakkan di mana Anda daftar pustaka Anda itu ya, yang mau ambil sumber dari ini. Nah, itu caranya. Nah, kemudian berikutnya, setelah Anda berhasil membuat atau menyusun proposal penelitian dan layak gitu ya, dengan kemiripan lebih dari 30%, nah, pekerjaan berikutnya adalah Anda presentasi dalam seminar ya. Nah, tentu ini nanti akan kita lakukan secara daring ya. Nah, dalam seminar itu nanti ya Anda punya peran tersendiri, nanti ya sistemnya bagaimana, tahapannya, dan waktunya ini nanti kita bahas ya. Yang pertama, dalam seminar itu Anda bisa berperan sebagai penyaji, ya, sebagai pemakalah ya, yang mempresentasikan hasil proposal itu. Kemudian juga bisa juga sebagai penangkap atau audien ya, yang menangkapi, yang bertanya terhadap salah satu presentator gitu ya. Nanti bisa bertanya langsung secara online atau bisa menulis di live chat gitu ya. Nah, nanti kita akan pakai Zoom saja gitu ya, yang lebih mudah ya. Nah, nanti akan saya beritahukan di kemudian hari ya, link Zoom-nya gitu ya, di mana kita nanti di situ akan melakukan seminar secara online gitu. Nah, kemudian sistem seminarnya individual, ini penyaji hanya 1 orang dan panel
penyaji lebih dari 1 orang. Nah, nanti yang akan kita pakai yang panel saja ya, untuk menghemat waktu dan sehingga kita 1 kali seminar proposal bisa beberapa orang gitu ya, sehingga panel. Nah, kemudian tahapannya, ya, pembukaan ya nanti saya yang buka, kemudian presentasi, penyaji, kemudian tanya jawab, penutup ya, kemudian evaluasi dan refleksi. Ini nanti setelah selesai itu ada sedikit catatan dari saya gitu ya. Nah, waktunya setiap pembakalah atau penyampai penyaji ya itu 15 menit maksimal ya, jangan lama-lama. Nah, sehingga nanti Anda membuat PowerPoint-nya juga disesuaikan ya dengan waktu yang 15 menit ini. Kemudian tanya jawab selama 10 menit. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi sekali lagi, itu gambaran umum perkuliahan kita pada mata kuliah ini ya. Nah, setelah pertemuan ini, nanti Anda bisa langsung membuat atau menyusun proposal kerja. Langsung gitu ya, sesuai dengan panduan yang kita bahas ini ya. Langsung silakan, setiap orang buat 1 ya, atau proposal penelitian. Nah, selama Anda membuat proposal penelitian, seandainya ada kesulitan ya, Anda bisa bertanya kepada saya, bisa lewat WA ya, bisa, silakan. Nah, nanti penyusunan proposal atau pembuatan proposal penelitian bisa Anda susun ya selama beberapa minggu ya. Silakan Anda bisa melaporkan progresnya atau kemajuannya kepada saya ya. Nah, nanti begitu semuanya siap, sudah selesai, sudah layak semua untuk dipresentasikan, ya sudah saya cek similarity-nya, nah, nanti akan kita seminarkan bersama-sama ya. Nah, nanti waktu seminarnya kapan, nanti kita sepakati bersama ya. Ya, tentu ini menjelang akhir-akhir perkuliahan ya, nah, seminarnya ya. Jadi waktunya cukup panjang untuk Anda membuat atau menyusun proposal ya. Nah, silakan Anda manfaatkan sebaik-baiknya waktunya ya. Dan selama proses penyusun itu Anda mengalami kesulitan bisa bertanya kepada saya. Nah, begitu ya. Nah, bisa dipahami mudah-mudahan ya. Ya, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.